sesuai dengan RPS kita bahwa pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas materi terkait dengan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sudah siap ya? Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita kembali akan bicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia, ya. Dan bahkan kita sekarang akan membahas bagaimana perkembangan dan tantangan sistem pemerintahan di Indonesia. Ya. Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan kerangka institusional yang mengatur kekuasaan di suatu negara dengan sejarah yang cukup panjang, sehingga kemudian Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui tentang sistem pemerintahan itu? Maka kita harus berangkat dulu terkait tentang pemahaman kita ya terkait tentang definisi dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu merupakan kerangka kerja ya institusional dan aturan mendasar yang mengorganisasi dan mendistribusi dalam pelaksanaan kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, maka kalau kita bicara tentang sistem, maka kita bicara tentang bagaimana kemudian kekuasaan itu didistribusikan dan bagaimana kemudian kekuasaan itu dipergunakan. Sejarah sistem pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai perubahan ya, terkait dengan sistem pemerintahan. Apa sebenarnya tujuan dari materi perkuliahan sistem pemerintahan pada hari ini? Ya. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama membahas tentang konsep dasar sistem pemerintahan di Indonesia, kemudian elemen-elemen kunci dalam pemerintahan, serta perjalanan historis yang melatar belakangi perkembangan sistem pemerintahan tersebut. Kalau teman-teman lihat, maka sistem pemerintahan Indonesia itu secara umum adalah didasarkan pada prinsip presidensial. Nah, maka kalau pertanyaannya muncul, bagaimana bentuk atau sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku saat ini adalah sistem presidensial, ya. Nah, nanti kemudian baru kita akan memahami kenapa sistem presidensial ini kemudian menjadi sistem yang kita anut di Indonesia. Sistem pemerintahan presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sehingga presiden bukan hanya sekedar sebagai simbol sebuah negara, tetapi dia juga langsung menjadi kepala pemerintahan. Coba sekarang kita lihat, teman-teman semua simak video yang akan saya tayangkan ini ya. Kemudian nanti setelah saya tayangkan video, nanti teman-teman bisa menarik kesimpulan kira-kira apa sih pentingnya kita belajar tentang sistem pemerintahan. Mari kita simak sama-sama. Sistem pemerintahan Indonesia yang pernah digunakan beserta periode waktu, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan penjelasannya terdiri dari era pasca kemerdekaan, era Republik Indonesia Serikat, era pascaris, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Agar tidak salah informasi, tonton video ini sampai selesai. Pasca kemerdekaan dari 1945 sampai 1949. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Usai merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Indonesia pertama, sedangkan Muhammad Hatta menjadi wakil presidennya.
Disepakati juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia melalui hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, NIP, sedangkan kekuasaan lainnya dipegang oleh Presiden. Sistem pemerintahan Indonesia sempat berubah menjadi parlementer usai dibentuknya kabinet pada tanggal 14 November 1945. Kekuasaan eksekutif pun dipegang ke tangan menteri usai bergantinya sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer ini. Republik Indonesia Serikat dari 1949 sampai 1950. Periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara, serikat. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, kuasi parlementer. Konstitusi, konstitusiris. Usai dilakukan konferensi meja bundar atau KMB, maka menghasilkan keputusan bahwa bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat. Artinya Indonesia berbentuk federal dan terdiri dari negara-negara bagian. Sistem pemerintahannya pun turut berubah menjadi kuasi parlementer atau sistem federal. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Periode Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat, yakni mulai 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Pascaris dari 1950 sampai 1959. Periode 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, parlementer. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1950. Setelah RIS bubar, maka Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan republik. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstitusi tersebut berlaku hingga akhirnya dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekret Presiden tersebut menghasilkan keputusan untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950, pembubaran konstituante, serta pembentukan MPRS dan BAS. Orde Lama dari 1959 sampai 1900 dan Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia juga kembali berganti dari parlementer menjadi presidensial. Era ini pun disebut sebagai era Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno akhirnya berakhir pada tahun 1966. Penyebab terbesarnya adalah perselisihan antara militer dan Partai Komunis Indonesia hingga memicu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Orde baru dari 1966 sampai 1998. Periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial. Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Soeharto ditetapkan menjadi Presiden Indonesia kedua sekaligus menandai awal era Orde Baru, Orba. Era Orde Baru akhirnya berakhir di tahun 1998 atau bertahan selama 32 tahun. Soeharto pun mundur dari jabatan Presiden. Hal ini dipicu banyak hal seperti gelombang demo mahasiswa yang masif di berbagai daerah serta krisis ekonomi parah yang melanda. Yang terakhir era reformasi. Dari 1998 sampai sekarang. Periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Sistem pemerintahan, presidensial.
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Usai era Orde Baru, muncullah era reformasi yang masih bertahan sampai sekarang. Di era reformasi, urutan Presiden Indonesia antara lain adalah B.J. Habibie 1999, Gus Dur 1999-2001, Megawati 2001-2004, SBY 2004-2014, dan Jokowi 2014-2024. Di era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali dan yang kini digunakan hasil amandemen sejak tahun 2002. Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi juga telah dihapus. Pemilu presiden pun untuk pertama kali dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sejak tahun 2004 dan akan diadakan tiap 5 tahun sekali. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, kira-kira sistem pemerintahan mana yang paling baik untuk diterapkan? Baik, ada dua pertanyaan yang memang sangat mendasar ya dalam kajian ilmu pemerintahan. Yang pertama tadi adalah sejauh mana pentingnya sistem pemerintahan di Indonesia. Teman-teman semua, berdasarkan tadi pemaparan yang sudah saya jelaskan, materi yang sudah kita sama-sama bahas, bahwasanya sistem pemerintahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi terlaksananya ya pemerintahan di Indonesia. Ya, seperti halnya kalau kita bicara tentang komponen, misalnya kalau saya analogikan bicara tentang sepeda motor. Sepeda motor itu terdiri dari berbagai macam komponen-komponen yang kemudian menjadi satu kesatuan. Di mana sistem-sistem, ya komponen-komponen ini kemudian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, apabila satu komponen yang tidak berfungsi di kendaraan itu, maka akan berakibat terhadap performa kendaraan itu sendiri. Nah, begitu juga ketika kita bicara tentang sistem pemerintahan. Ya, kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, maka kita harus bicara tentang bagaimana semua komponen-komponen di dalam negara itu bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi itu terkait tentang sistem apa yang paling relevan atau yang paling cocok di Indonesia. Ya. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan di depan bahwasanya Indonesia pasca reformasi itu sudah menyepakati bahwa sistem yang kita anut adalah sistem pemerintahan presidensial, sehingga presiden itu menjadi kepala pemerintahan sekaligus menjadi kepala negara, karena presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Karena kehendak daripada reformasi itu adalah menghendaki bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat, maka presiden itu harus bertanggung jawab kepada rakyat. Maka presiden langsung dipilih oleh rakyat, sehingga kemudian presiden menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Nah, kira-kira begitu ya. Teman-teman semua, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari mata kuliah ini? Kesimpulannya adalah kalau kita bicara tentang negara, maka kita harus memahami betul tentang konsep atau sistem negara itu sendiri. Ya, kalau negara itu baik sistemnya, maka akan baik juga performanya. Untuk hari ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini manfaat untuk kita semua, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa ketemu di minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.